Tetapi kalau bagi saya melihat Gus Samsudin seperti ini, ya halu ya? Ya maksudnya ke halu. Saya tidak mau membicarakan, tetapi ini harus saya bicarakan. Harus tahu semuanya di luar sana mengenai tentang kehaluannya Gus Samsudin yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan apa ya namanya ya? Kasihan orang-orang di luar sana ditipu. Admin, ada yang mau ditanyakan? Sini ikut tanya kalau penasaran. Ente itu kalau di sana tuh dibayar berapa sih? Oh iya, menarik nih. Menarik, pertanyaan menarik. Ini bahasnya ke internal saya, pekerjaan ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Bongkar sekalian. Saya sebenarnya sudah ya seperti tadi muak dengan sikap Samsudin ini. Digaji nggak seberapa, tetapi disuruh bekerja keras. Sudah satu hari suruh ngedit 4 video, digajinya cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tetap bersama Opapian Official. Di kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Masih terkait tentang perseteruan saya dengan Gus Samsudin. Dan kali ini akan menjawab semua dari penasaran Anda semua sebagai netizen-netizen yang pro ataupun kontra dengan saya. Karena di kesempatan kali ini saya akan munculkan satu sosok tamu yang menurut saya ini banyak sekali memberi info kepada saya, dan tamu ini bagi saya sangatlah spesial karena mau saya ajak podcast dan dia tanpa ragu-ragu, tanpa ada rasa takut, dia bersedia untuk podcast dengan saya. Siapakah dia? Kalian pengen tahu? Mari kita undang masuk beliaunya, yakni Mas Fikri. Monggo Mas. Iya. Salaman dulu. Siap. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Pakai seremonik dulu Mas. Ya. Pakai dulu seremoniknya. Gimana Mas Fikri? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Salut aku kali panjenengan. Iya. Bisa langsung respon ketika saya kontak. Motivasi jenengan apa? Ketika saya telepon tiba-tiba langsung respon begitu baik dengan saya, apa? Sebenarnya sebelumnya saya sendiri pribadi setuju dengan apa yang jenengan lakukan. Wow. Setuju saya. Mendukung berarti ya? Saya mendukung. Oke, siap. Ini ngomong-ngomong pakai baju ini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Saya minta pakai baju ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Saya sengaja pakai baju ini, saya sengaja. Sengaja. Saya santrinya. Santrinya Padepokan Nur Zat Sejati. Nama siapa? Monggo diperkenalkan dulu biar netizen paham. Ini di Opapian ya. Ya, ini di kanal YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri, biasa dikenal Kang Fikri. Saya berada di Padepokan cukup lama, bahkan paling lama, santri paling lama yang mengikuti jejak karirnya Gus Samsudin dari dulu sebelum masih seperti itu sampai sekarang ini. Masih dari nol berarti ya? Iya, termasuknya seperti itu. Termasuk dari nol. Saya udah banyak yang mengenal saya di luar sana. Ini kalau muncul kayak gini nggak apa-apa ya, walaupun banyak lingkungan yang mengenal ya. Udah siap? Nggak apa-apa. Udah siap dibully seperti saya? Saya dibully banyak orang loh. Sebenarnya gini ya, siap nggak siap memang ini harus saya lakukan. Memang ini saya udah waktunya harus melakukan obrolan ini, khususnya ada kesempatan seperti jenengan tentang Gus Samsudin, saya ikut mendukung ya. Mendukung. Dan kebetulan yang mendukung jenengan ini orang-orang yang lama. Wah, luar biasa berarti. Apa yang saya lakukan ternyata menurut panjenengan baik juga, bagus juga ya. Iya. Apa tindakan-tindakan yang jenengan lakukan, utarakan di YouTube jenengan, itu bagi saya sangat benar.
sangat benar. Seperti halnya mengenai tentang pengobatan-pengobatannya beliau, bagi saya kurang pas. Wow. Guys, saya belum ngomongin masalah pengobatan, tapi beliau yang langsung ngomongin masalah pengobatan. Tapi tahan dulu. Iya. Saya akan coba tanya-tanya profilnya Samsudin Petot dulu ke panjenengan. Seberapa Anda mengenal tentang Samsudin Petot ketika Anda ikut Samsudin Petot sampai detik ini? Sebelumnya Gus Samsudin ini bukan asli dari Blitar. Beliau itu pendatang. Beliau ini pendatang. Apa yang dikatakan Gus Samsudin ini seperti apa yang dibicarakan Gus Samsudin ini, katanya itu disuruh kiainya berada di sini. Itu kan kata beliau. Oh gitu, versi dia. Bebas, versi orang bebas. Nah, lanjut. Awal-awal sebelum Padepokan apa sih dia datang sini? Nggak mungkin dong langsung. Apakah langsung datang ke Blitar langsung mendirikan Padepokan atau apa? Itu saya juga mengenal. Jadi sebelumnya itu beliau ini dia ini datang seperti apa namanya ya, bekerja rongsokan gitu loh. Pekerja rongsokan itu netizen masih belum paham nih. Biar kita paham itu sebagai pencari rongsokannya atau pengepulnya atau agennya gitu maksudnya. Saya tahu Kang Fikri deh. Iya, setahu saya dulu Gus Samsudin ini pencari rongsok. Mencari rongsok untuk dikepulkan untuk nanti dijadikan duit. Jadi dia ngumpulin sendiri satu-satu dari lokasi atau ada yang memang dia jadi juragan beli dari orang-orang itu atau gimana? Enggak, dia hanya ngumpulin rongsok nanti kumpulin nanti jadiin uang. Itu saya setahu saya. Oh, jadi dia nyari sendiri terus? Enggak ya. Jadi enggak langsung, sebenarnya tadi salah. Gimana? Enggak langsung beliau ini punya pengobatan, langsung punya ilmu hikmah itu enggak. Awalnya itu pencari rongsok. Udah itu. Awalnya dia itu Samsudin itu pencari rongsok. Pencari rongsok. Setahu saya loh ya, pencari rongsok. Ini cerita versi dia, Samsudin. Keliling-keliling, katanya ada yang sakit diobati sembuh. Keliling-keliling, diobati sembuh. Ini kan versi dia. Versi dia. Kalau aku juga bisa bikin versi. Saya keliling-keliling, ngomong dulu saya ngobatin ini, saya ngobatin. Ya saya juga bisa kalau gitu aja. Terus Mas Fikri, awal mulanya Gus Samsudin ini di Padepokan itu mendirikan Padepokan seperti apa? Menurut Kang Fikri nih, dari hasil yang Mas Fikri tahu aja. Menurut saya sendiri, ramainya Gus Samsudin mendirikan Padepokan itu ketika sudah ada media sosial. Sebelumnya Gus Samsudin ini mendirikan adanya pengobatan ya awalnya seperti itu. Beliau ngobatin orang, akhirnya ada kecocokan, sembuh seperti itu. Terus dikenal orang juga bisa menarik pusaka, tertarik sakti. Sering sekali menampilkan kesaktian di situ oleh warga, dilihat oleh warga, akhirnya banyak yang tersugesti, suka, terpercaya. Akhirnya diundang oleh televisi. Selanjutnya di televisi itu sampai memperlihatkan kekebalan pakai tasbih itu loh. Itu awalnya di situ. Jadi kepercayaan awal yang kuat itu dari memperlihatkan kesaktiannya di awal itu. Terus ada mendirikan media sosial YouTube itu, terus promosi di situ tentang kesaktiannya ya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Tapi mohon maaf Mas Fikri, saya mau nanya ke panjenengan Mas Fikri ya, saya manggil Mas saja ya atau Kang ya. Kang Fikri, menurut panjenengan yang lama ikut dengan Gus Samsudin ini ada keganjalan-keganjalan nggak untuk pengobatannya atau kesaktiannya? Coba. Iya, ini pertama kali saya mau utarakan. Dimanapun media sosial pertama kali ini di YouTube-nya sampai. Wah luar biasa, berarti saya ikut bangga loh Mas Fikri. Terima kasih Mas Fikri. Walaupun saya katakan, walaupun di luar sana udah banyak sekali yang membicarakan Gus Samsudin ya. Tapi ini khususnya saya sendiri sebagai Mas Fikri yang ikut Gus Samsudin sudah lama. Ini baru pertama kali saya mau bicara mengenai tentang keganjalan yang saya ketahui. Ya.
Bagi saya keganjalan itu ada beberapa hal, bukan hanya satu, tapi banyak sebenarnya. Banyak. Banyak. Salah satunya mengenai tentang pengobatan. Sebenarnya Gus Samsudin ini biasa-biasa saja. Start. Diminum dulu Mas kopinya Mas Fikri. Biar Aman ini ya. Aman Mas Fikri. Bismillah. Alhamdulillah. Udah tak siapin tadi spesial buat Mas Fikri. Lanjut Mas Fikri. Iya, bagi saya Gus Samsudin ini biasa-biasa saja. Dalam hal pengobatan, ya apa sih kelebihannya? Yang dilihatkan di YouTube itu kan hanya sekedar konten. Iya sih, kalau YouTube namanya YouTube konten. Tapi secara realita pun ya sama, nggak ada jauh bedanya. Hanya kadang apa itu pakai media-media tanah. Nah itu yang saya mau tanya, media-media tanah itu buat apa sih? Ya bagi saya hanya meyakinkan pasien. Kalau medianya bukan tanah kayak misalnya ramu-ramuan herbal itu masih oke, masuk akal. Iya. Kalau tanah itu gimana maksudnya? Saya juga makanya itu dari dalam hati ada keganjalan yang heran, aneh, tanah. Mungkin banyak yang mendukung Gus Samsudin di luar sana, tanah, media tanah. Gus Samsudin kan pakai ilmu kejawen dan sebagainya. Tetapi kan secara apa ya? Secara yang saya dalami juga, saya juga sebelumnya profil saya juga pernah mendalami suatu keilmuan. Iya. Karena jenengan juga saya dapat informasi dari admin saya, jenengan juga salah satu daripada Pandawa 5 itu pun dibesut oleh Gus Samsudin ya. Iya. Sebenarnya saya juga pernah mendalami ilmu hikmah di luar sana. Tetapi kalau bagi saya melihat Gus Samsudin seperti ini, ya halu ya. Ya maksudnya ke halu. Ya? Mohon maaf ya bagi saudara-saudaraku yang menonton, saya tidak mau membicarakan saya, tetapi ini harus saya bicarakan karena harus tahu semuanya di luar sana mengenai tentang kehaluannya Gus Samsudin yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan apa ya namanya ya, kasihan orang-orang di luar sana ditipu. What? Iya. Apa Mas? Ditipu. Cukup berat memang. Karena saya sudah mengikuti beliau dari sejak dulu sampai sekarang, tetapi mau sampai kapan sampean Samsudin terus-terusan mau membodohi, mempraktekkan suatu kebodohan kepada masyarakat luas dengan dalih agama, edukasi dan sebagainya. Dengan dalih spiritual. Iya, maksudnya kan di balik itu semua katanya mengedukasi tanah ini ada ini. Namanya tanah ya tanah. Dengan dalih juga bisa spiritual sana sini. Kenapa saya juga lama di sini bukan karena sakti sebenarnya. Bukan saya menginginkan kesaktian, ada salah. Saya di sini sebenarnya hanya sekedar bekerja yang lama-lama jadi bosan, muak dengan sikapnya Samsudin, muak dengan perilaku tiap hari makin kacau, dan saya ketika dia itu melakukan pengobatan terus ditariki uang seperti itu, saya kasihan. Di dalam hati terdalam itu saya kasihan gitu loh. Di dalam hati saya kasihan melihat orang sakit kok malah dimintain uang sebesar itu. Oke, siap-siap. Ya kan? Admin. Ada yang mau ditanyakan? Sini ikut tanya kalau penasaran. Ikut tanya boleh, Sambil ngerokok nggak apa-apa. Oh, monggo. Biar apa namanya ya, saya nggak ikut terbawa suasana. Oke. Cukup berat loh saya bicara seperti siap. itu. Amin, ada yang mau ditanyakan? Kamu kemarin penasaran, Min. Sekarang mumpung ada Mas Kang Fikri ya. Iya. Ini nyampe mana tadi pembahasannya? Udah menyampe masalahnya dia kerja di sini. Ternyata dia bukan santri tapi kerja. Oh, gitu. Ini kalau boleh tanya nih, ente itu kalau di sana tuh dibayar berapa sih? Oh iya, menarik nih. Pertanyaan menarik. Ini bahasnya ke internal saya, pekerjaan ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Bongkar sekalian. Saya sebenarnya sudah ya seperti tadi muak dengan sikap Samsudin ini. Digaji nggak seberapa, tetapi dipasuh
disuruh bekerja keras, sudah 1 hari suruh ngedit 4 video, digajinya cuma Wow. Tar berapa? Ngeri. Itu kerja Rodi ya ta? Kerja Rodi tuh. ya. Makanya itu aku harus ya bisa apa, Sedangkan YouTube dia gede loh. makanya dari itu aku hanya sekedar apa ya sudah mengikuti. Admin ku ini aja kanal YouTubeku masih seberapa subscribe-nya, yang nontonnya berapa ya? Tak baci 5 juta lebih loh. Itu bersih loh. Makan minum semua saya nanggung, rokok saya nanggung. Bahkan kadang-kadang dia kalau nakal ya tak tanggung nakalnya juga. Sedangkan saya ada istri, ada anak. Bentar, Mas Fikri posisi udah nikah berarti? Sudah. Anak istri di mana? Anak ya ikut dulu malah ngekos biaya sendiri. Bayangan saja berada di luar, ngekos sendiri, Makan. ya kan, makan sendiri. Anak istri. Iya, sedangkan Parah Petot ini ternyata ya. penghasilan dari YouTube-nya luar biasa, gitu loh, luar biasa, di luar perkiraan kita semua, luar biasa. Tapi apa Ekspektasi apa ya, luar biasa lah. Ya saya tahu lah kanal dia yang nonton berapa itu pasti, kalau orang-orang YouTuber udah pasti bisa memprediksi lah gitu loh. Bisa, dan netizen kalau pengen tahu seberapa penghasilannya Gus Samsudin bisa cari tahu gimana caranya, itu kan ada itu di Google, browsing aja biar tahu seberapa penghasilannya. Dengan angka segitu gaji karyawannya ya kalau makanya cukup berat bagi saya berada di sini, tetapi memang ini harus saya katakan. Dan sekalian juga saya mau bicara mengenai tentang perihal banyak sekali toh karyawan Gus Samsudin sudah keluar. Fakta enggak itu? Coba jenengan tengok berapa pergantian orang yang ada di dalam padepokan yang bekerja. Oh, jadi karyawan itu selalu berputar? Selalu berputar, gonta-ganti, nggak ada yang menetap. Penonton pun merasa heran, ini kameramennya kok ganti lagi, ini kok editornya kok ada lagi, ini kok bagian admin kok ganti lagi. Tapi jenengan bisa bertahan dari awal sampai sekarang, hebat berarti jenengan ya? Ya karena saya untuk keluarga, sandaran hidup. Oke. Saya mau mandiri, Oke. saya mau bela-belain semoga Gus Samsudin bisa berubah. Ternyata kok Gak bisa-bisa ya? Gak bisa-bisa, parah. Petot, liatin keluhan anak buahmu ya Tot. Dengarkan itu, makanya jadi orang itu jangan congkak, jangan sok baik hanya di depan kamera Tot. Saya nggak takut dengan Samsudin, karena Gus Samsudin itu nggak punya apa-apa, biasa-biasa saja sebenarnya. Buruknya melebihi dari itu, gitu loh. Oke, kita lanjut. Saya boleh tanya juga ya Mas? Silakan. Kabarnya konon waktu itu, kenapa waktu rame-rame awal itu, kita nggak usah sebutkan namanya ya, itu jenengan, oh nggak apa-apa, monggo silo aja, nggak apa-apa kayak saya. Jenengan pernah nggak ditelepon oleh orang untuk diminta podcast seperti kayak saya gitu? Pernah. Tapi kenapa nggak mau? Karena belum waktunya. Kita melihat Gus Samsudin ini sadar nggak sih dengan keadaan yang ada, dengan kemarin nyata, dengan para hujatan-hujatan yang ada kemarin di demo seperti itu, bisa nggak Samsudin ini sadar? Karena kejadian itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dong ada masyarakat demo, ya kan? Ada yang membongkar trik-triknya. Pasti kan mereka mempunyai dasar. Tidak asal semata-mata mereka mau cari viral. Apa yang dikatakan Opa ini kan sering dihujat, katanya ingin viral, Tidak seperti itu. Saya paham, sangat paham betapa pedulinya mereka terhadap Gus Samsudin, betapa pedulinya mereka terhadap orang-orang yang selama ini dibohongi oleh Gus Samsudin. Gitu ya? Iya. Oke, siap. Berarti selama ini Anda nggak mau karena masih pengen Samsudin berubah, tapi pada dasarnya Samsudin emang nggak mau berubah ya? Iya. Saya sabar. Selama bertahun-tahun, 4 tahun ini ikut Samsudin, saya sabar. Ya semoga saja berubah, semoga saja bisa kedepannya benar-benar ikhlas lillah-billah menolong orang. Siap. Tidak ada embel-embel di duitin. Nah,
Ini pertanyaan menutup untuk section ini, Mas Fikri, karena nanti kita akan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi nanti ketika di season kedua nanti. Ya karena Mas Fikri juga harus istirahat. Besok atau lusa nanti kita bikin lagi, Mas Fikri nanti bisa istirahat dulu, ya kan? Iya. Untuk yang terakhir di season ini, Mas Fikri, saya pengen bertanya kepada Mas Fikri. Bener nggak pengobatannya Gus Samsudin itu gratis? Monggo. Seringkali Gus Samsudin ini mengatakan pengobatannya gratis. Padahal orang yang sudah berobat pasti tahu, paham betul. Itu pasti dipatok biaya. Biayanya pun bukan sekedar, Nggak usah sebutin nominalnya. tidak sekedar rendah, tapi sangat dipatoknya tinggi. Kenapa nggak saya sebutkan nominalnya, kita sebutkan nanti di part 2. Nanti baru di season kedua baru kita Dan juga mau buka sekedar semuanya. bicara pada penonton biar nggak salah paham. Monggo, tak kasih waktu. Jadi seperti ini saudara-saudaraku, saya melakukan ini semuanya dari dalam hati saya karena sudah lama ingin membicarakan ini, belum pada waktunya. Tak lihat Gus Samsudin kok makin lama seperti ini dan tidak ada namanya perubahan, bahkan makin ngawur menjadi jadi. Akhirnya saya ikut nimbrung ke OPA. Saya juga sangat berterima kasih adanya OPA ini yang mau peduli dengan Gus Samsudin. Saya tidak menganggap jenengan itu musuh ya, karena peduli. Orang-orang yang seperti itu peduli dengan Gus Samsudin. Melihat pengobatannya seperti itu dan sebagainya, kita bicaranya ke lain waktu. Siap. Jadi saya mohon maaf bila tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, karena saya mengutarakan ini semuanya tulus dari hati saya. Saya juga mohon maaf dan kirim videonya ini viralkan kepada Gus Samsudin biar tahu, biar sadar, biar karyawan-karyawan di sana pun diperhatikan ya, tidak semena-mena terhadap karyawan-karyawannya. Seperti Oke. Terima kasih Mas Fikri. Ini di kesempatan kali ini cukup di sini dulu. Nanti kita bikin lagi yang lebih wow, lebih bongkar habis, yang saat ini ditutup-tutupin oleh Petot, ya kan? Kita akan bongkar nanti di season kedua. Saya juga tahu trik-triknya, nanti kita bongkar. Trik-triknya juga akan dibongkar nanti ya. Oke. Thank you semuanya. Buat kalian yang suka dengan video ini, silakan subscribe channel Opavian Official, dan bagi teman-teman yang mendukung tentang apa yang saya lakukan, komentar aja, jangan pernah takut dengan yang pro dengan Samsudin. Saya yakin pasti yang namanya kontroversi seperti ini banyak pro dan banyak kontra. Itu udah buat saya wajar ya. Tapi harus legowo, harus terima kenyataan. Iya, yang pasti Itu pasti itu. kebenaran harus disampaikan dengan benar. Kalaupun saya yang benar, ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat Samsudin Petot. Kalaupun saya yang salah, ya suatu saat saya akan minta maaf kepada Samsudin Petot ya. Terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fikri. Salam buat keluarganya ya. Monggo salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.